enggak. Enggak, alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Questions. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit dan segala yang aku rasa seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa Berpikir ngasih dengan aku jernih gitu ya. pengalaman benar, karena bisa ngasih aku pengalaman-pengalaman itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Si Kumela ini mengakunya dia ini pernah mondok hafal Al-Quran 30 juz, kemudian pernah jadi guru ngaji juga, tapi sekarang sudah meninggalkan agama Islam, sudah keluar dari agama Islam. Di mana di setiap videonya si Kumela ini seringkali menyudutkan agama Islam, di mana dia mengatakan Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Tapi di sini si Kumela ini memberikan penjelasan, dia ini bukan dikasih nyawa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi karena otak dan organ-organ tubuhnya itu berfungsi. Kalau kita bertanya, siapa yang menciptakan otaknya? Siapa yang memberikan organ tubuhnya itu untuk berfungsi? Dia itu ada katanya karena emak bapaknya. Ya memang benar, emak bapak itu membuat proses sehingga kita ada. Kalau kita bertanya, emak bapak dari mana hasilnya? Kemudian kita bertanya lagi, manusia yang pertama di muka bumi ini siapa yang menciptakan? Apakah mungkin tercipta dengan sendirinya? Apakah hewan-hewan ini tercipta dengan sendirinya? Karena dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, itu seolah-olah hanya sebuah khayalan dari manusia. Kemudian dia juga tidak percaya dengan akhirat. Kita dengarkan selanjutnya. Nah, dan apa yang terjadi ketika aku mati? Ketika jantung aku berhenti berdetak, otak aku berhenti bekerja, oksigen udah nggak jalan, ya aku udah nggak nafas. Dan itulah ketika nyawa nggak ada, kan kita sebut nyawa udah nggak ada. Dan ya udah nanti ya paling lama-lama aku membusuk gitu. Nah yang dan itu apa ya, sangat bisa dipahami kenapa manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal. Karena menghilang itu kan menakutkan, menghilang apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Miskin gak apa-apa deh, sekarang yang penting nanti di Betul. akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati, dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja, lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Jadi si Kumela ini mengatakan dia ini tidak percaya dengan adanya akhirat. Akhirat itu hanyalah sebuah karangan dari agama, hanyalah sebuah cerita mitos. Tidak ada kehidupan kekal abadi di akhirat itu. Setelah mati kita itu membusuk. Jadi Kumela ini tidak percaya dengan adanya Tuhan, malaikat, tidak percaya dengan adanya cerita-cerita Nabi, mengatakan Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Jadi kalau kita menganggap dunia ini hanyalah kehidupan yang adil, lalu di mana keadilannya? Kalau tidak ada nanti di akhirat. Apakah menurut teman-teman di sini hukum di dunia ini cukup adil, tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, tapi dia itu lurus ke depan? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang Tuhan, karena si Kumela ini tidak percaya dengan adanya Tuhan. Selamat menyaksikan. Mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu?
Bisa kita tunjukkan. Ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut, naik kapal kayu. Sampai di tengah laut, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan. Dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad SAW mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya nggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari. Kuat kan? Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Jadi buat teman-teman di sini, saya kurang yakin kalau si Kumela ini hafal Al-Quran 30 juz kalau kita dengarkan dari penjelasannya. Bahkan dia itu mengatakan Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi Dr. Zakir Naik sudah meneliti Al-Quran ini tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan itu diakui oleh ilmuwan non-muslim. Al-Quran ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi, dengan ilmu modern. Tidak ada bertentangan. Tapi si Komela mengatakan bahwa Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi ilmuwan dunia mengatakan Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Lalu kenapa si Komela ini mengatakan kalau Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Bahkan ilmuwan ternama di dunia saja itu non-muslim mengakui Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan. Lalu kenapa si Komela mengatakan ini hanyalah sebuah dongeng? Jadi banyak saudara kita yang memang mencari sensasi. Kalau menyudutkan agama Islam itu pasti cepat viral. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.